Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man jahada fi sabilihi haqqa jihadi amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal 'ibadah. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluna al-karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul mukarramun yang kami hormati, tentunya banyak para ustadz masyaallah di hadapan saya. Mohon izin untuk sharing. Ustadz Najdi PKM sekaligus juga ayanda kami Ustadz Hasan dan para asatidz yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pertengahan bulan Rabiul Tsani Allah taala masih memberikan kita nikmat-nikmatnya. Masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa kita menjaga iman, menjaga takwa, bahkan meningkatkannya. Karena dengan takwa ini, dengan keimanan ini yang kemudian kita mampu untuk bisa menjaga diri kita, bahkan kemudian mendapatkan kebaikannya bukan hanya dunia depan, bahkan di akhirat. Kalau Rabi' itu dikenal dengan bulan semi, bulan yang musimnya disebut dengan musim gugur, yang kadang-kadang kalau kita di sini seringnya hujan, ya, tapi kadang-kadang juga panas. Hujan, giliran hujan, giliran panas. Yang nggak kuat badannya kayak saya, batuk pilek. Ya, batuk pilek. Kalau nggak kuat. Karena alhamdulillah, qadarullah dari kemarin banyak kegiatan. Yang kemudian di musim itu seringnya bunga itu berbunga, ya. Bunga itu ya dia ya, katakanlah timbul, ya. Dia berkembang, ya. Di bulan Rabi' al-awwal Rabi' as-sani. Ya. Kemudian ketika masuk bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir, itu masuk pada bulan di mana bunga itu kemudian layu dan akhirnya berganti menjadi buah. Yang buah itu kemudian di Jumadil Akhir siap untuk dipanen. Ya. Buahnya siap untuk dipanen. Habis bulan Jumadil Akhir disebut dengan bulan apa lagi? Rajab. Bulan di mana penuh pujian. Kenapa penuh pujian? Karena buah yang sudah pada matang itu siap untuk dipanen, maka dia dipuji. Ini banyak buahnya
lalu kemudian kita puji. Sangat senang kita karena banyak buah. Buah itu kemudian jemaah sekalian Sya'ban ada pemilihan. Bulan buah-buahnya kemudian dipilih. Bulan pilihan, di mana bulan itu buah-buah tersebut dipilih. Setelah dipilih jemaah sekalian disebut dengan bulan apa? Ramadan, bulan pembakaran. Bulan di mana di situ digojlok, diperbaiki. Jadi buah yang sudah dipilih kemudian disetting secara baik, entah dicuci atau dikemas sehingga ia benar-benar nanti berpenampilan yang baik. Ketika dia sudah baik karena dia sudah di-upgrade dan diperbaiki, dicuci dan lain sebagainya, dia kemudian ditaruh di tempat yang tinggi, disebut dengan Syawal. Ya, Syawal tingkatan yang tinggi. Di tempat yang tinggi, maksudnya apa jemaah kalau disebut dengan buah tadi ditaruh tempat yang tinggi, siap untuk dijual. Lalu kemudian Zulqa'dah, udah jejak dia di atas itu, kemudian dia duduk, Zulqa'dah disebut dengan sertifikasi, labelin tuh buahnya. Ya, karena udah bagus, udah dimantepin lagi, ya diperbaiki dan dipoles, kemudian akhirnya dikemas, disegel, disebut Zulqa'dah. Ditaruh, dikasih tuh label harganya. Lalu kemudian Zulhijjah, buah siap untuk dijual dan dinikmati. Ya, maksud saya jemaah sekalian dirahmati Allah, penghujung daripada bulan Hijriah kita ini adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang disebut buah itu adalah takwa jemaah. Ya. Jadi setiap bulan itu kemudian ada istilah untuk kemudian dia berpenampilan baik, dia berpenampilan meningkat, dia berpenampilan penuh dengan kebaikan dan juga berpenampilan yang ya takwa tadi intinya, maka dia akan jejak, dia akan berhasil. Ya. Jadi buah itu kemudian ya kita kenal dengan takwa itu sendiri jemaah. Maka harapannya adalah setiap bulan kita punya takwa itu kemudian senantiasa dijaga dan bahkan ditingkatkan. Mudah-mudahan bulan Rabiul Tsani pada bulan ini, di mana bulan setelah bulan Maulud kemarin, ya kita cinta sama Nabi kita buktikan pada bulan Rabiul Tsani dan bulan-bulan berikutnya ini sehingga meningkatkan, mempertahankan bahkan meningkatkan takwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, begitu juga pengikutnya dan juga pengikut para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang karena kita bersungguh-sungguh untuk mengikuti jejak langkahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebenarnya pembahasannya ya insyaallah tidak berat. Emang enggak berat. Emang enggak berat. Ini bahasanya pembahasannya ringan sekali insyaallah. Ya, untuk mengingat kembali kepada diri saya dan mengingat kembali kepada jamaah sekalian. Ya, sebagai untuk mengingat saja. Karena mungkin udah banyak ustaz-ustaz yang mau pas hal ini, mengulang-ulang hal ini, menyampaikan hal ini. Jadi kita untuk mengulang-ulang saja. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang doa, ya, doa secara bahasa dikenal dengan yang pertama tuntutan atau pencarian. Ya, dalam kitabnya Fathul Bari di situ dikatakan ya dari Ibnu Rajab, beliau menyampaikan i'lam anna aslad du'ai fil lughah at-talab, bahwasannya asal kata doa itu dalam bahasa adalah at-talab, tuntutan, menuntut, pencarian, mencari. Maka kalau dibilang at-talib itu adalah seorang yang mencari. Jadi siswa hakikatnya
dia punya ciri atau karakter khusus pada dirinya adalah mencari. Maka thalib itu mencari. Zaman dulu thalib itu mencari kiai, mencari guru, lalu kemudian dia berkhidmat, datang ke rumah kiai dan lain sebagainya. Memang begitu modelnya dulu. Maka benar-benar at-thalib. Wa huwa istid'a'u lima yatlubu bihi ad-da'i. Dan dia disebut dengan tuntutan, ya, dari apa-apa yang diminta seorang penuntut. Ya. Permintaan dari apa-apa yang diminta oleh seorang peminta. Ya, sesuatu yang dicari dari apa-apa yang dicari oleh orang pencari, yang mencari sesuatu. Wa yu'athiru husulahu. Dan pencariannya itu, permintaannya itu, ya, itu dia ingin kemudian akhirnya terwujudkan hasilnya. Ya, tercapai hasilnya. Tercapai apa yang dia minta. Nah, itu yang pertama. Doa adalah pencarian atau permintaan kita kepada Allah. Yang kedua, permintaan atau permohonan. Dalam tafsir dalam kitab ini dikatakan fataratan yakunu du'a bis-su'al. Kadang-kadang doa itu disebut dengan as-su'al, permintaan. Ya, kalau soal kita seringkali disebut dengan pertanyaan. Maksud pertanyaan adalah minta kepada Allah sesuatu yang dia sampaikan. Karena kan soal yang kita buat itu adalah permintaan jawaban hakikatnya. Minallah kepada Allah wa ibtihal wal ibtihal ilaih. Permohonan yang sepenuh jiwa, sepenuh hati. Ya, benar-benar permohonan yang benar-benar ibtihal itu. Kaqaulid du'a, kaqaulid da'i, seperti perkataan seorang pendai, seorang penanya, ya, peminta, pemohon, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma arhamni, ya Allah sayangilah aku. Yang ketiga, doa juga bisa disebut dengan pemanggilan atau undangan. Inilah yang kemudian disebut hakikat iman. Wa taratan yakunu bil ityan as-sabab. Kadang-kadang dia disebut dengan mendatangkan sebuah sebab. Ya, mendatangkan apa? Sesuatu allati taqtadi husulal matalib. Yang dia datangkan itu, yang dia lakukan itu akan menyebabkan hasil yang dia minta itu tercapai. Jadi pancingan dengan sebab-sebab berupa amalan-amalan yang dia lakukan. Itu pun bisa berupa kalimat doa. Karena hakikat doa adalah panggilan. Kalau tadi imam menyampaikan kalimatnya, aqimis sholata liduluki syams. Lalu kemudian setelahnya disebut dengan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dengan tahajudnya fa'asa ayyab'asa rabbuka maqamam mahmuda. Akan menaikkan derajatnya. Dengan apa? Tahajudnya. Maka tahajudnya menjadi ityan, menjadi sebab. Menjadi sebab kemudian apa yang diminta jadi berhasil, terwujud. Ia menjadi sebab. Kalau mau diangkat kita punya derajat, tahajud. Ya. Kalau mau diangkat kita punya permintaan, tahajud. Kalau mau diangkat kita punya ampunan, tahajud. Kita permintaan tahajud. Ya, begitu juga permintaan ampunan atau istighfar kita, tahajud. Itu diangkat sama Allah. Selanjutnya waqul ja'al haq, sebelumnya apa? Tentang ya kita dimasukkan kepada sesuatu yang baik. Akan kemudian dihindari sesuatu yang sulit.
Karena apa? Karena tahajud. Jadi tahajud menjadi ityanus sabab, mendatangkan sebab. Sehingga doa di sini bisa diartikan apa? Pemanggilan Allah atau undangan Allah. Dengan demikian, ketika seseorang tengah berdoa, maka sesungguhnya ia sedang mengundang atau menyapa Allah dengan penuh harapan. Adapun menurut istilah, doa adalah permohonan manusia kepada Allah dengan sepenuh harapan agar tercapai segala sesuatu yang diinginkan. Selain itu, doa merupakan keniscayaan bagi setiap muslim yang berkebutuhan rahmat Allah. Doa itu memang sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Karena apa? Karena kita butuh rahmat Allah. Karena kita butuh dengan Allah. Bagaimana tidak? Kita diselimuti dengan kesalahan. Manusia diselimuti dengan kealpaan, kekhilafan. Maka tidak ada kata dengan kalimat istighfar kemudian kita sampaikan. Tidak ada kata lain dengan kalimat rahman untuk permintaan rahmat Allah, akan rahmat Allah, kebaikan Allah kepada kita jemaah. Maka ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Karena kita diselimuti oleh kealpaan dan kekhilafan. Selain sebagai taqarrub untuk upaya mendekatkan diri kepada Allah, doa juga merupakan bentuk ketundukan dan pengakuan diri atas keberadaan Allah sebagai sesembahan Sang Maha Pemelihara, pengatur semesta dan penjaga kelangsungan. Bukankah kalimatnya adalah Rabb? Rabb itu adalah pelindung. Rabb itu pengatur. Rabb itu adalah pemberi. Rabb itu menyelimuti segala bentuk seorang yang mengayomi. Maka ketika kita kemudian di dalam janin kita sudah disampaikan bahwasannya siapa Rabbmu, kita sudah bersaksi, Rabbku adalah Allah. Lalu pada hakikatnya di situ adalah di mana kita sudah bersaksi kepada Allah, hanya Allah yang mampu memberikan perlindungan. Hanya Allah yang mampu memberikan kebutuhan kita. Hanya Allah yang mampu memberikan rahmat kepada kita. Dari janin kita, dari pas kita berada dalam perut ibu kita. Kita sudah mengatakan Allah segala-galanya. Allah pemelihara, pengatur kita. Maka doa menjadi sebuah wasilah kita untuk menyatakan diri sebagai taqarrub, bahkan kemudian ketundukan kita kepada Allah, sebagai ketundukan kita kepada Allah. Dari dasar hukum berdoa, yang pertama jamaah, yang tadi saya sampaikan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Karena pada prinsipnya manusia hakikatnya kemudian butuh Allah. Suatu saat manusia pasti akan butuh Allah. Suatu saat manusia mengalami kondisi di mana ia akan linglung, dia akan mengalami di mana rasa kebimbangan pasti akan terjadi suatu saat pada dirinya. Maka Allah kemudian menyampaikan, apabila ada seorang hamba yang meminta kepada aku. Artinya seorang hamba pasti akan ada di mana posisi dia meminta kepadanya. Dia berharap kepadanya. Dia hanya berlindung kepadanya. Dia membutuhkan kepadanya, membutuhkan Allah. Apa kata Allah ketika seorang hamba meminta? Inni qarib, wahai hamba. Sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku langsung mengijabah doa para pendoa, para peminta. Idza da'an, apabila ia meminta. Falyastajibuli. Nah, ini kemudian menjadi syaratnya. Ya, nanti akan kita jelaskan kemudian. Jadi yang pertama, hakikatnya doa itu adalah sebuah keniscayaan. Karena hakikatnya manusia butuh akan Allah, akan keberadaan Allah, akan pelindungan Allah. Yang kedua, jemaah sekalian dirahmati Allah, dalam surat Al-Mu'minun disampaikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, ia adalah sebuah perintah.
yang kemudian menunjukkan sebuah kewajiban. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menjombongkan diri dari ibadah kepadaku. Ternyata salah satu ibadah ya dalam tafsiran surat Al-Mu'minun 40 ini adalah doa. Jadi doa itu adalah sarana ibadah, salah satu sarana ibadah. Ya. Yang kemudian disebut dengan innad doa huwal ibadah. Bahwasanya doa itu adalah ibadah. Sayudkhilunal jahannam dakhirin. Dia akan dimasukkan ke jahanam lantaran karena kesombongannya. Kesombongan dari apa? Kesombongan dia dari ibadah. Dia enggan beribadah, enggak mau beribadah. Ya, di sisi lain kemudian ditafsirkan enggak mau berdoa, enggak mau minta kepada Allah. Dia sombong. Sehingga kesombongan salah satu cirinya adalah dia enggan untuk meminta. Enggan untuk berdoa. Ada orang yang enggan untuk berdoa. Habis sholat Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam, malah Allahumma lantas jalan. Enggak pernah dia minta sama Allah. Ya. Padahal as-salatu huwa doa. Salat yang dia lakukan itu hakikatnya doa. Panggilan Allah. Harapan dia untuk kemudian diijabah dia punya doa. Tapi di samping dia punya salat enggak pernah diiringi doa. Padahal isi daripada salatnya adalah doa semua itu isinya. Permintaan ampun, permintaan sebuah harapan, permintaan sebuah kekuatan. Ya, itu doa semua. Dalam salat. Maka kemudian dalam hadis yang lain dikatakan ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Malam yas'alillah," barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, yaghdab alaih, Allah akan marah kepadanya. Dia akan dimurkai oleh Allah. Malam yada'ullah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu yang Maha Suci, ghadiba alaih, Allah akan murka kepadanya. Sehingga hamba yang enggan berdoa, hakikatnya dia enggan beribadah. Enggan berdoa, ya, hakikatnya dia enggan beribadah. Artinya doa itu kemudian bagian dari ibadah. Mantapnya sebuah ibadah itu diiringi dengan doa. Yang kemudian disebut dengan doa itu adalah apa? Senjatanya seorang mukmin. Ya. Jadi kalau nggak ada senjata, kayaknya gimana seorang mukmin itu? Ya, nggak kuat dia. Maka kemudian dia dikenal dengan apa? Ibadah, doa itu adalah bagian daripada ibadah. Maka ketika enggan untuk berdoa, enggan juga beribadah. Disebut juga bagian dari enggan beribadah. Dan ketika enggan beribadah, itulah ciri kesombongan diri. Sehingga dia kemudian mendapat murka Allah. Dan dia tempatnya adalah di neraka jahanam. Bahkan kemudian disampaikan keutamaan dalam doa jamaah. Rasulullah pernah menyampaikan, laisya syai'un akrama 'alallahi subhanahu minad du'a. Enggak ada sesuatu yang lebih mulia ya di hadapan Allah itu selain daripada ibadah, selain daripada doa. Jadi ini benar-benar sesuatu yang sangat dimuliakan. Doa itu sesuatu yang sangat dimuliakan. Nabi pun kemudian menyampaikan sesuatu yang paling dimuliakan adalah doa. Maka ketika hamba berdoa, hakikatnya ia sedang melakukan sesuatu yang sangat mulia. Bagaimana kemudian caranya agar doa yang kita sebut dengan panggilan, yang panggilan ini adalah berupa sebuah perbuatan, yang perbuatan ini menjadi sebab kemudian diterimanya doa, maka harus ada syarat-syaratnya jemaah. Yang kemudian yang tadi saya sampaikan di awal, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu. Syaratnya adalah falyastajibu li, penuhi segala perintahku atau taatlah kepadaku.
Jadi kalau mau doa kemudian diterima, penuhi perintah Allah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat nasta'innya setelah na'budu, jangan dibalik. Jadi buktikan cinta kita kepada Allah dengan ibadah yang maksimal dulu, baru kemudian meminta. Ini ibadahnya mau cepet-cepet, giliran minta banyak banget. Ibadahnya sedikit, giliran minta panjang banget. Ini terbalik ngapa enggak jemaah? Terbalik. Jadi coba buktikan dengan ibadah yang mantap, ibadah yang panjang, ibadah yang baik, ibadah yang penuh dengan kehusyuan. Baru kemudian kita minta sama Allah. Begitu juga kata antan kita, buktikan bahwa kita benar-benar ya melakukan hal-hal yang diperintah saja. Sebaliknya, kita tidak melakukan hal-hal yang dilarangnya. Karena itu bukti dari keberimanan kita. Jadi kalau kita beriman tapi masih melakukan kesalahan, masih melakukan apa yang dilarang, maka dipertanyakan keberimanan kita. Kita beriman yakin kepada Allah bahwa Allah Maha melihat, tapi kadang-kadang kita nggak merasa Allah melihat kita, udah aja kita maksiat. Itu kan dipertanyakan keberimanan kita. Kalau kita beriman, maka berbanding lurus dengan akhlak kita sehari-hari. Bagaimana tidak jamaah sekalian dalam hati Allah? Rasulullah SAW pernah menggambarkan seorang laki-laki, ya, yang doa ini akan terhalang dengan hal-hal yang haram. Ya, kalimatnya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima sesuatu kecuali dari yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin, sesungguhnya Allah ini memerintahkan seorang mukmin bima amara bihi, dengan apa-apa yang diperintahkan al-mursalin kepada rasul-rasulnya terdahulu. Ya, sebagaimana kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu salihan, dan berbuatlah kamu dengan perbuatan yang baik, dengan amal-amal saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku dengan apa yang kau lakukan itu maha melihat, maha mengetahui. Jamaah hadirin rahmati Allah, maka kata Rasulullah SAW, waqala ya ayyuhal, kata dalam firman yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ar-rajul, dia menyampaikan ada seorang laki-laki, yutilus safar, melakukan safar yang sangat panjang, yang sangat jauh. Isy'aba wa akhbar, kemudian saking jauhnya, saking lamanya dalam safar tersebut, dia punya rambut sampai kusut. Isy'aba itu rambutnya sampai kusut. Wa akhbar, sampai kemudian mukanya kotor karena banyak debu yang nempel. Lalu pada saat itu yamuddu yadaihi, dia mengadahkan tangannya ke atas ilas sama, ke langit. Ya Rabb, wahai Allah. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wal malbasuhu haram, apa yang dipakainya haram. Ya. Wa ghudhiya bil haram, dan juga dia melakukan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana aku terima doanya? Ya. Sedangkan pakaiannya haram, minumannya haram, perilakunya enggak baik. Kemudian makanannya juga haram. Bagaimana aku mau menerima doanya? Jadi ternyata doa itu jamaah hadirin rahmati Allah, itu hakikatnya seperti air yang ada di mana? Di botol ini atau di gelas yang kita miliki. Itu hakikatnya tinggal kita minum aja.
Nggak ada penghalang. Tapi ternyata kita punya penghalang jamaah. Tutup ini penghalang kita. Apa tutup ini jamaah? Ini dosa-dosa kita jamaah. Ini perbuatan kita jamaah, perbuatan buruk kita jamaah yang membuat kita nggak bisa minum, nggak nyampe nih air ke kita jamaah. Ada yang kemudian perihalnya dengan sebuah gelas yang ditutupnya pakai tutupan apa? Misal sebuah tisu. Tisu makan gampang ya. Karena apa? Nggak terlalu kaku. Dia bisa kemudian kesentuh airnya. Artinya apa? Perbuatan dosanya nggak terlalu. Tapi tetap aja jadi penghalang sehingga air yang didapat itu tidak begitu sempurna. Ada juga dengan kertas, bisa dapat tapi tetap aja nggak sempurna ya. Bahkan kemudian airnya jadi kotor. Airnya nggak sempurna ia dapat. Bahkan kemudian lebih tebal lagi papan yang menutupinya jemaah. Jadi tergantung pada hakikat yang menutupinya. Apa? Perbuatan-perbuatan kita. Kalau perbuatan kita haram, perbuatan kita maksiat, sesuatu yang diharamkan Allah kita lakukan, maka hakikatnya ia sendiri yang menutupi dirinya dari istajab doa. Maka ciri khas jadi hamba Allah yang senantiasa berdoa diawali dengan keberimanan dan beribadah dengan baik, ya, dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan mencerminan diri yang benar-benar mencerminkan diri untuk mendekat pada Allah bukan menjauh kepada Allah. Maka ciri khas mereka yang mendapatkan itu disebut, yang melakukan itu disebut mendapatkan petunjuk. Ya. Karena apa kan? Kalimatnya di akhir itu adalah kalimatnya apa jemaah? Yarsyudun, la'allahum yarsyudun. Jadi kalau dia buktikan dengan keberimanannya, buktikan dengan kesehariannya, bahwa kesehariannya ia senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya ia sedang dalam ruang lingkup petunjuk Allah. Dia dalam keadaan mendapat petunjuk atau berada di jalan yang benar. Ya. Itu yang syarat yang pertama, jemaah. Keberimanan yang senantiasa direalisasikan dengan perilaku sehari-hari. Yang kedua, jemaah, berdoanya langsung kepada Allah, jangan lewat yang lain dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Jangan sampai iyyaka na'budu wa orang pinter nasta'in. Jangan sampai iyyaka na'budu wa orang hebat nasta'in. Apa aja lah gitu. Jangan langsung kepada Allah kita nasta'in ya jemaah. Ya. Ada tapi kemudian dalam kalimatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk cari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, disebut dengan wasilah. Ya. Yang kemudian mempermudah kita mendekat diri kepada Allah sehingga doa kita diterima. Jadi wasilahnya untuk mendekat diri pada Allah, bukan sebaliknya. Apa wasilah yang disyariatkan jemaah? Yang pertama adalah permintaan orang-orang soleh. Ya. Mintanya kepada orang soleh yang masih hidup jemaah. Kepada orang yang kita yakini kesolehannya. Kiai misalnya minta sama kiai, tolong doain saya kiai. Ya. Saya sepertinya banyak dosa, banyak khilaf sehingga doa saya nggak turut di ijtihad, nggak turut Allah ijabah. Minta sama bantuannya orang saleh. Hal ini kemudian disampaikan oleh Rasulullah langsung kepada para sahabatnya ketika sahabat Qais Al-Qarni radhiyallahu anhu, ya, ia datang menuju tempatnya Rasulullah SAW, ingin bertemu sama Rasulullah. Tapi apa jamaah? Rasulullah SAW tidak ada di tempat. Ia tunggu Rasulullah sampai dengan kemudian sore harinya. Tapi dia kemudian nggak bisa nunggu lama lantaran dia punya siapa? Dia punya orang tua yang harus dijaga karena dia sakit. Sehingga karena dia nggak ketemu sama Rasulullah, ia tulis di surat, wahai Rasulullah, aku sudah menunggumu ya Rasulullah. Aku ingin bertemu kepadamu ya Rasulullah. Tapi apalah daya, hamba mempunyai seorang ibu yang sakit yang harus hamba rawat. Maka mohon maaf, hamba pulang kembali tanpa harus bertemu denganmu ya Allah. Saya Rasulullah.
Ya sampaikan surat itu kepada Rasulullah SAW. Ya taruh di tempat tersebut. Sampai kemudian suatu ketika kemudian Rasulullah membaca suratnya sampai dengan rumahnya. Yes, ia baca surat itu jamaah. Jamaah hadirin rahmati Allah. Apa yang menyebabkan akhirnya Rasulullah setelah itu membaca? Dia panggil, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kemari. Kau cari ini yang nulis ini. Namanya Qais Al-Qarni. Mintalah kepada dia. Ya, permohonkanlah mohon ampunan kamu kepada Allah lewat dia. Jadi langsung ke Rasulullah. Itu baca surat itu jamaah, menggetarkan hati Rasulullah sampai kemudian sampai ke langit jamaah. Terbuka pintu langit jamaah karena kebaikan dia kepada orang tuanya. Kesolehan dia kepada bakti orang tuanya. Masya Allah. Yang luar biasanya jamaah, yang nggak pernah nemu Nabi, yang nggak pernah ikut kajian Nabi, yang nggak pernah mendengarkan langsung perkataannya Nabi. Tapi kemudian nyuruh ya Abu Bakar, nyuruh Umar, datangin tuh ya Qais Al-Qarni untuk kemudian minta doa kepada dia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini hakikatnya sebuah hikmah, sebuah pelajaran, ya, sebuah petunjuk bahwa kemudian kita boleh meminta kepada orang yang saleh. Yang kalau kemudian dihitung-hitung, ya Abu Bakar bagaimana enggak hebatnya? Ya, dia kemudian diridhai Allah, mereka meridho kepada dan Allah ridho kepada mereka. Ya, mereka termasuk orang-orang yang di awal masuk Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, syariat doa boleh asalkan dia masih hidup dan dia orang-orang termasuk kita yakini kesolehannya. Yang kedua jamaah, minta dengan Asmaul Husna karena langsung disampaikan surat Al-A'raf 180-nya. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka mintalah doa kepadanya. Maksudnya minta kepada Allah dengan lewat wasilah. Wasilah apa? Asmaul husnanya. Kalau permintaan kita berupa minta ampun, maka kalimat ghafar, kalimat ghafur yang kita sampaikan kepada Allah. Allah memiliki sifat-sifat ghafur, memiliki sifat ghafar, maha pengampun jemaah. Kita sampaikan lewat apa Asmaul Husna. Kita minta terhadap sesuatu apa? Ya. Al-Qahhar, ya Allah, ya. Agar apa diri ini kemudian senantiasa keberimanan menancap, tidak pergi. Ya Qahhar, paksakan diri ini untuk keberimanan, untuk beriman selalu. Ya. Ya Qawi, kuatkan diri ini ya Allah untuk senantiasa selalu beriman. Kita sampaikan dengan Asmaul Husnanya. Lalu yang ketiga, mintalah dengan amalan perbuatanmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzah falillahu izzatu jami'a." Ya. Ilaihi yas'udul kalimat thayyib wal 'amalu shalih yarfa'uh. Man kana yuridu izzah, siapa orang kemudian menginginkan izzahnya Allah. Ya. Apa? Kebaikan Allah, keutamaan Allah, ketinggian Allah. Falillahi izzatu jami'ah. Sesungguhnya kemuliaan itu ada pada sisi Allah. Ilaihi yas'udul kalimat. Ya. Kepadanya kemudian kita sampaikan sebuah kalimat at-thayyib, kalimat yang baik. Yang kemudian dalam tafsirnya kalimat thayyib juga disebut dengan doa jemaah. Wal 'amalu shalih yarfa'u. Dan amal soleh yang kita punya itu menaiki kita punya doa, mempercepat doa kita. Ya, ibarat kalau saya gambarkan di sini jemaah. Ya. Itu amal kita itu akan apa? Mendorong doa kita. Kalau amal solehnya satu, didorongnya ya begitu udah. Amal solehnya 3, ya didorongnya lebih kuat, lebih mantap, lebih cepat mendorong doa. Amal solehnya banyak jamaah hadirin, makin banyak juga kemudian pendorongnya. Begitu seterusnya, makin banyak kita punya amal soleh, makin mudah Allah mendoakan kita. Allah mengistijabah doa kita. Ya, ini apa ilustrasinya ya. Bagaimana tidak jamaah hadirin rahmati Allah,
Ya, siapa yang masih ingat tentang apa? Tentang cerita seorang yang soleh, 3 orang yang soleh yang terjebak di goa itu. Ya, yang kemudian dia meminta lewat wasilah perbuatan baiknya. Apa yang permintaan pertama seorang anak orang yang soleh itu? Ya Allah, saya punya kebiasaan diri saya dan para keluarga saya, di mana ketika saya mengambil susu dari hewan ternak saya nggak pernah minum duluan sebelum orang tua saya minum. Suatu ketika pernah ya Rasul, ya Allah, ya ibu dan bapak saya tertidur sedangkan susu sudah ada di atas meja siap. Tapi karena kebiasaan saya untuk mendahulukan orang tua saya dulu untuk minum, baru kemudian kami dan istri kami dan anak-anak kami minum, jamaah. Ya, dan akhirnya kemudian ia terbangun. Seketika setelah terbangun ia kemudian minum. Setelah ia minum kemudian ia baru minumnya. Ya Allah, kalau kemudian bakti orang tua hamba kepadamu ini benar-benar ikhlas semata-mata mengharapkan ridhomu, ya Allah, maka mohon geser penutup goa ini, batu ini. Pada saat itu kemudian dikabulkan doanya, tergeserlah goa batu tersebut. Yang kedua, ya Allah, saya punya karyawan. Pada saat saya kasih gaji kepada karyawan saya, ada satu karyawan saya yang sakit, nggak datang dia. Ya, kemudian gaji itu saya jaga, saya taruh. Bahkan kemudian gaji itu saya belikan kambing, saya belikan peliharaan saya. Kemudian akhirnya ternyata kambing itu beranak pinak. Sampai kemudian tiba-tiba dia datang kepada saya, walaupun waktu yang mungkin lama gitu ya. Pas dia minta, saya sampaikan bahwa uangmu itu setelah saya belikan itu dan itu semua milikmu. Pada saat itu ia bawa semua yang ada, kambing itu dan anak-anaknya, yang nggak disisain gitu, Masya Allah. Dan saya biarkan dia ngambil semuanya itu, karena memang ia miliknya, memang itu miliknya. Ya Allah, kalau benar-benar ikhlas itu semata-mata saya mengharap ridhomu dari apa yang saya lakukan itu, ya Allah, geserkanlah batu tersebut, bergeserlah batu tersebut lantaran karena amal solehnya tadi. Yang ketiga, ya Allah, saya pernah kemudian mencintai sepupu saya. Saya sampaikan cinta saya kepada sepupu saya, tapi ternyata ia menolak cinta saya. Suatu ketika ia datang kepada saya, ya, dengan meminta sesuatu. Ya, si sepupu tadi datang, si cewek tadi datang kepada dia meminta sesuatu. Apa? Ia meminta katakanlah uang. Yang meminta uang lantaran karena ia butuh pada saat itu. Apa katanya? Wahai fulan, wahai saudaraku, silahkan kau lakukan apa yang kau inginkan. Aku rela engkau lakukan sesuatu kepadaku. Asalkan apa yang aku minta engkau beri. Apa kata dia? Tidak layak cincin ini aku pakai sebelum sah. Ya. Maka kemudian ia pergi, ia bawa duit yang dia kasih. Silakan kau pergi. Ya. Kau bawa uang yang kau minta tadi. Silakan. Saya nggak mau melakukan sesuatu kepadanya yang kau haramkan, ya Allah. Kalau ini perbuatan ini semata-mata ibtigha'a mardatillah, hanya untuk mengharapkan ridhamu, ya Allah, geserkanlah batu ini. Akhirnya bergeserlah batu ini. Masya Allah, ini cerita yang sangat luar biasa, yang dengan amalan perbuatan terbaiknya yang kemudian doanya diterima. Kemudian sebab syarat kemudian doa diterima adalah memperbanyak istighfar. Ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru, ya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah langsung memberikan, ya, berupa apa? Dari langit berupa hujan. Yang hujan itu kemudian memberikannya sebuah kebaikan-kebaikan, midrar. Wa yumdidkum bi amwalin, kemudian ia memberikan kepada dia amwal, harta, wa banin, dan memperbanyak anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian juga
daripadanya ia diberikan jannah berupa kebun dan juga sungai-sungai. Masya Allah. Jamaah hadirin dirahmati Allah, istighfar menjadi penyebab kita kemudian Allah berikan apa yang kita minta. Jadi istighfar bukan hanya mohon ampun, ya. Yang kemudian kita kenal cerita seorang pembuat roti, ya, yang senantiasa beristighfar. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal tiba-tiba ada keinginan pergi, ya, nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada apa, kemudian dia pengen pergi, nggak ada sesuatu pokoknya. Ya. Sampai kemudian di masjid, sampai lelah, saking lelahnya dia pengen tidur, itu nggak boleh dia tidur di masjid, disuruh keluar sama DKM-nya. Kemudian dia pindah ke trotoar, sampai di trotoar juga disuruh pindah sama DKM-nya, diusir, ya. Karena dia nggak tahu itu Imam Ahmad bin Hambal, masya Allah. Jamaah hadirin dirahmati Allah. Jamaah hadirin dirahmati Allah. Sampai kemudian dia diusir dari masjid itu. Suatu ketika dia melihat ada tukang roti di samping masjid tersebut. Kemudian tukang roti melihat, ya, si imam tadi. Bapak, silakan mampir ke tempat roti saya. Silakan. Ya, duduk aja di sini. Silakan Bapak, silakan duduk istirahat di sini. Ya, akhirnya ia pun duduk dan istirahat di tempat roti tersebut. Imam Ahmad bin Hambal melihat perilaku atau kelakuan seorang pembuat roti tadi. Pada saat ia goreng roti tadi, dia sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim. Terus saja dia. Ya. Ini mah model istighfar saya, gitu. Model istighfarnya bagaimana kayak pokoknya. Pokoknya di istighfar aja, jemaah. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Seorang pembuat roti. Apa yang kau sudah dapati dari istighfarmu itu? Apa seorang pembuat roti? Ya Allah, ya wahai fulan, ketahuilah, saya alhamdulillah, masya Allah, saya yakini dengan istighfar saya yang kemudian roti saya laku, yang kemudian jualan saya ini kemudian laku keras dan akhirnya membuat saya akhirnya bisa berkecukupan. Lalu apa yang belum kamu miliki lantaran karena istighfarmu? Tapi ada satu yang belum saya dapati. Apa? Yang satu itu adalah saya pengen bertemu seseorang yang penuh dengan rahmat, penuh dengan hikmah. Dia mempunyai ilmu yang sangat luas. Dia adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dia bingung. Bener-bener itu tukang roti. Gara-gara istighfar dia, saya tergiring ke tempat dia. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Ini cerita yang fakta ya, bukan fiktif ya. Luar biasa. Ketahuilah, wahai tukang pembuat roti, sayalah Imam Ahmad bin Hambal yang kau maksud tadi. Ya Allah, dia langsung sujud, dia langsung nangis, luar biasa. Karena istighfar dia membawa Imam Ahmad bin Hambal ke tempatnya. Bagaimana istighfar enggak diterima kemudian doanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Istighfar itu bagian dari taubat, jamaah. Istighfar itu bagian dari mensucikan diri, jamaah. Karena minta ampun dia kepada Allah. Agar apa? Dirinya suci, dirinya bersih. Maka minta ampun dulu sebelum kita minta. Perbanyak istighfar dulu. Minta ampun dulu. Sehingga apa? Ia terpancing. Ya, cinta Allah terpancing. Sehingga Allah mencintainya lantaran karena istighfar dan permohonan ampunnya. Yakin doa itu akan diterima. Jadi kalau kita berdoa itu harus disertai dengan keyakinan. Jangan asal-asalan. Ya, jangan kemudian doanya sangat cepat, singkat, padat. Ya padat jelas boleh, jemaah. Tapi ini cepat banget. Jadi permintaannya enggak sungguh-sungguh gitu ya. Bagaimana Allah enggak kabulkan doa? Ya. Dia punya qalbin ghafil, dia punya hati ghafil, lalai. Lalai dari apa? Lalai dari keyakinan dia kepada Allah. Allah itu maha penerima doa. Jadi dengan doa yang cuma sekedar ya begitu saja, dengan nggak ada keyakinannya, nggak ada, ya pokoknya doanya cepat, ya doanya nggak pernah dipahami sama dia, ya doanya begitu aja.
Kita amin apa yang didoain imam, tapi nggak tahu tuh apa yang dia sampai kita aminin. Ya, itu bagaimana ceritanya itu doa begitu? Ya, jamaah hadirin rahmati Allah, ud'uuni astajib lakum. Maka harus kita disertai dengan keyakinan. Berdoa sambil usaha jamaah. Ini syaratnya. Jangan kita doa kemudian minta ampun kepada Allah tapi kemudian usaha kita nggak ada, tetap aja maksiat. Nah, ini bagaimana ceritanya? Nggak nyambung. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah nggak akan rubah suatu kaum sampai dia rubah dirinya sendiri. Kalau dia minta duit, maksudnya minta rezeki, tapi dia mager, malas gerak gitu. Kalau kan anak sekarang mau mager, malas gerak, yang nggak akan turun tuh. Ya, karena hakikatnya apa yang dia usahakan, hakikatnya itu dia lagi mendekati takdir. Takdir apa? Takdir diterimanya doa, takdir diterimanya istighfar. Karena dia senantiasa menjauhi maksiat segala macam. Jadi hakikat dari apa yang dilakukannya itu adalah hakikat sedang menjemput takdir. Takdir apa? Takdir doa dia. Mau diterima apa enggak? Makin kita kemudian usahanya benar-benar, makin lebih dekat takdirnya kepada kita. Doanya kemudian kita terima. Kita rasakan. Beriman dan memenuhi kewajiban. Langsung enggak lewat yang lain. Kalaupun lewat wasilah yang disyariatkan. Kemudian ditambah dengan ikhtiar atau usaha. Ini kemudian kunci diterimanya doa. Ya. Masih ada nggak saya waktu Pak? Masih ya? Masih ya? Sampai jam 6 ya? Ustaz. Waktu istijabah doa. Yang pertama, istijabah doa adalah pada saat hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda an Abi Hurairah, "Dzakara yaumal Jum'ah." Beliau menyampaikan bahwa misalnya pada hari Jumat itu ya, fihi sa'ah, ada waktu ya. La yuwafiquha 'abdun muslim ya, yang tidak dijumpai oleh seorang muslim yang sedang melaksanakan sholat lalu kemudian dia berdoa ya kepada Allah ya, illa a'tahu, kecuali Allah akan memberikannya. Wa asyara biyadihi, kemudian Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya, yuqalliluha, saking dikitnya waktu itu. Jadi jamaah hadirin dirahmati Allah, pada hari Jumat itu ada waktu. Tapi kita nggak tahu nih, waktu yang ditetapkan itu posisinya di mana. Tapi kemudian ada yang menguatkannya, ada di posisi antara dua khutbahnya, ya, antara dua khutbahnya seorang khutbah. Itu ada waktu yang sangat singkat di situ kan ya, ada yang waktu sangat singkat. Di situ kita. Atau pada saat sore harinya, karena pada sore hari itu senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan doa itu diistijabah. Ya, apalagi di hari Jumat. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Pokoknya di hari Jumat ini waktu istimewa. Jadi ada waktu tersebut, maka posisikan pada saat itu sungguh-sungguh kita punya doa, sungguh-sungguh kita punya salat, sungguh-sungguh kita permintaan pada saat itu. Boleh jadi itu adalah waktu yang sedikit tadi yang kemudian Allah terima kita punya doa. Kemudian waktu berpuasa, memperbanyak doa sewaktu berpuasa. Salah satu la taruddu doa, yakni as-saim hatta yuftir. Seorang berpuasa sampai kemudian ia berbuka. Wal imamu adil, dan imam adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi. Ya. Waktu di sepertiga malam terakhir. Ya. Allah kemudian Rasulullah menyampaikan dalam hadis qudsinya bahwasannya Allah turun di sepertiga malam, kemudian ia menyampaikan, man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan ijabah. Siapa yang meminta kepadaku sesuatu, aku akan berikan. Siapa yang kemudian yastaghfiruni, minta ampun kepadaku, aku akan berikan ampunan. Pada waktu antara azan dan iqamah, la yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Maka kemudian ada istilah salat baina
baina adanain. Ada sholat di situ. Ya, di situ posisinya maksudnya adalah ada istijabah doa. Apalagi kemudian ditambah dengan kita sambil sholat. Ya. Sambil sholat. Kemudian pada waktu sujud, qala aqrabu ma yakunul abdu, aku paling dekat dengan hambaku min rabbih wa huwa sajid, sedangkan dia dalam keadaan bersujud. Fa aktsiru doa, perbanyaklah doa dalam sujud. Ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, jangan cepat-cepat kita punya sujud. Tapi jamaah hadirin dirahmati Allah, ada 3 pendapat ulama. Ketika doa itu kita sampaikan dalam sholat kita lantaran kesujud, itu tidak ada dalam pada sholat kita, jamaah hadirin dirahmati Allah. Itu hakikatnya adalah doa yang dimaksud doa yang ma'thur. yakni doa yang berasal dari Nabi, doa yang dipakai pada saat sholat. Ketika doa itu kita pakai dengan kalimat doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu diulang-ulang sama kita. Kita minta ampun pada Allah dengan kalimat doa tersebut yang ma'thur. Yang kedua, jika di luar itu dipakai dengan bahasa Arab. Namun kata sebagian itu akan membatalkan. Sehingga karena ada yang sebagian mengatakan membatalkan, walaupun pakai bahasa Arab jamaah, dalam hati jangan disebut. Agar apa? Kita ya dalam hal menjaga ikhtiyat. Yang ketiga, jika dipakai bahasa, kita akan membatalkan sholat kita. Ada yang membolehkan namun di dalam hati. Nah, ini maksudnya tadi. Jadi, kalaupun kita minta permintaan, yang permintaan itu kita bisa mampu untuk pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Tapi karena itu bukan ma'thur, karena bukan termasuk daripada bacaan sholatnya Nabi, maka itu paling bagus ada dalam hati. Karena khawatir kemudian kalau nanti sebagian yang ulama mengatakan tadi khawatir akan membatalkan sholat kita. Jadi dalam hati saja. Ya, nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa, dalam hati, tapi jangan disebut jemaah Allah. Nah, itu ada yang membolehkan. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat ciri daripada orang pengikut Nabi adalah tarahum ruk'an sujada. Ia terlihat dari senantiasa ruku dan senantiasa sujud. Maksudnya apa? Perbanyak salat jemaah. Yang dalam sujudnya ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam sujudnya ia mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan keutamaannya, mengharapkan ridha dan keutamaan. Ya, ini menguatkan bahwasanya boleh dalam sujud itu untuk kita berdoa, ya, walaupun dalam hati. Adab-adab berdoa jemaah. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Ini kalimatnya bahwasannya inna rabbakum hayyun. Sesungguhnya Rabbmu itu hayyun, maha malu, karim dan maha mulia. Yastahi, ia malu min ibadihi dari hambanya idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyuradda huma sifran. Kalau kemudian hambanya dengan mengangkat tangannya ia meminta, malu Allah untuk tidak menolak, untuk tidak mengistijabahnya, mengabulkannya. Jadi malunya Allah itu adalah ketika ada seorang hamba yang mengangkat tangannya seraya kemudian berdoa. Ia malu untuk tidak kemudian diistijabah, ya, diijabah, dikabulkan. Jadi pasti dikabulkan. Ya, salah satu syaratnya dengan mengangkat tangan, karena memang ini ada kali ini. Kemudian awali dengan tahmid dan sholawat. Ya, di sini ada kalimat bahwasanya diawali kita berdoa itu harus kita awali dengan sholawat dan juga dengan tahmid. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, minimal dengan kalimat alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian secara tadarru dan suara pelan, ud'u rabbakum tadarru. Tadarru itu apa jamaah? Tadarru itu rendah hati, tadarru itu pelan-pelan, tadarru itu benar-benar dia. Kalau saking benar-benarnya dia benar-benar meresapi lantaran karena memang yang minta itu yang ia ketahui tadi, yang ia rasakan tadi. Sampai kemudian mengucurkan air mata ini lebih mantap lagi. Wa khuffiyah, ya, dalam keadaan yang lembut, ya. Dalam keadaan yang tidak bersuara keras. Khuffiyah lebih kepada sendiri. Ya. Innallaha yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ditutup dengan hamdalah, kemudian kita tutup dengan hamdalah. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhir du'a alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kemudian yang terakhir orang-orang yang dimakbul doanya. Siapa mereka? Yang pertama orang yang berpuasa, yang tadi saya sampaikan. Kemudian doa orang tua kepada anaknya jamaah. Ini ada salah satu. Kemudian hadisnya terkait dengan da'watul walid. Jadi ini doa orang tua kepada anak ini mustajab banget. Ya. Apalagi yang orang tuanya itu benar-benar soleh, orang tuanya bersih dari hal-hal yang buruk, kemaksiatan, itu benar-benar ya. Itu pasti dikabulkan doanya, apalagi doa untuk anaknya. Ya. Jadi jangan lengah kita sebagai orang tua untuk senantiasa berdoa. Kemudian cara Allah mengabulkan doa. Cara Allah mengabulkan doa itu ada 3, yaitu Allah akan mengabulkan doa secara langsung. Ada yang kemudian Allah menyimpan doanya, ya, tidak langsung mengabulkan doanya, tapi ditahan dulu, karena boleh jadi dia pada saat itu belum butuh. Karena hakikatnya Allah memberikan yang butuh, bukan apa yang diinginkan. Nah, ya, pada saat kapan? Pada saat ia butuh, pada saat ia butuh. Apa itu? Kalau ada nyanyian tuh, ya, indah pada akhirnya gitu ya. Oh, udah siap. Dan yang terakhir, Allah akan menghindarkan dirinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Rasulullah pun berkata, Allah nanti yang akan memperbanyak mengabulkan doa kalian. Artinya apa jemaah? Boleh jadi Allah itu tidak mengabulkan doa kita, hakikatnya Allah sedang sayang kepada kita, ya, dengan tidak mengabulkan doa kita. Ada kebaikan di dalamnya. Kalau kita minta sesuatu yang kemudian hal itu diterima oleh Allah, boleh jadi ini akan membawa keburukan sama kita. Enggak mau Allah. Akhirnya tidak dikabulkan doanya. Hakikatnya itu adalah pengabulan doa Allah, pengabulan doanya lewat cara Allah dengan cara yang lain lantaran karena cintanya. Barakallahu li wa lakum. Syukran lakum nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.